bagaimana cara untuk mengunci di bagian akhir jahitan ini tidaklah sama dengan jahit penguncian yang tadi ya teman-teman. Depan, belakang, dan samping sini tidak sama ya teman-teman, karena ini adalah pertemuan antara awal jahitan dan di penghujung jahitan, akhir jahitan ya teman-teman. Jadi caranya sangatlah beda ya teman-teman. Caranya ialah teman-teman, hiking shoe ataupun sepatu gunung ini teman-teman adalah sepatu yang heavy duty ya teman-teman. Jadi dalam teknik menjahitnya tidaklah sembarangan ya teman-teman. Ada teknik tersendiri untuk menjahit hiking shoe ini, karena ini adalah sepatu yang kita akan pakai di hutan-hutan dan memerlukan ketahanan yang cukup kuat teman-teman. Jadi bagaimana tekniknya, simak terus videonya teman-teman. Namun jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, yang pertama-tama teman-teman, kita mesti pastikan dulu ya teman-teman, karena hiking shoe ataupun sepatu gunung ini banyak jenis model outsole-nya ya teman-teman. Dan di sini outsole-nya ini menyatu ya teman-teman, tidak ada lapisan antara bawah dengan atasnya teman-teman. Dan ada jenis lagi outsole yang berlapis teman-teman. Jadi kalau berlapis teman-teman, kita harus membuat alurnya itu dari bawah ya teman-teman, agar dapat kita sekaligus menjahitnya dengan yang di atas sekali. Namun yang jenis yang ini teman-teman, sepatu ini outsole-nya itu menyatu ya teman-teman, meskipun kelihatan seperti ada lapisan, namun ini berlapis teman-teman. Jadi kita hanya perlu membuat alurnya di sebelah sini, di tepi sini ya teman-teman, agar fungsinya alur adalah tidak mudah memutuskan benang ya teman-teman. Jahitan kita tidak akan mudah terputus teman-teman. Jadi kita akan membuat alurnya di sini teman-teman. Nah, yang jenis seperti ini sangat mudah ya teman-teman untuk membuat alurnya teman-teman, karena ini di bagian tepi ya teman-teman. Kalau berlapis kita harus membuatnya di sini ya teman-teman, dan tidak bisa menggunakan garitan yang seperti ini, harus menggunakan cutter ya teman-teman, karena banyak lobak-lobaknya di sebelah bawah teman. Namun kalau yang jenis ini mudah sekali teman-teman. Teman-teman, kita bisa menggunakan cutter yang sudah dibengkokkan seperti ini ya teman-teman. Dengan model kita hanya tinggal menggaritnya saja teman-teman. Nah, dan pastikan garitan kita itu lurus dan jaraknya sama rata ya teman-teman. Maksud saya antara bagian dari tepi bodi ini selalu lurus dan sama jaraknya ya teman-teman, tidak berliku-liku teman-teman, tidak terlalu dalam, dan juga maksud saya cukuplah untuk menanamkan tali ataupun benang yang kita jahitkan nanti ya teman-teman. Satu, akan jahitan kita akan terlihat rapi ya teman-teman, dan keduanya benang tidak akan mudah putus teman-teman, jadi kuat. Jadi selamanya sepatu ini hanya cukup satu kali saja menjahitnya teman-teman. Jadi dengan pisau garit yang sudah dibengkokkan ini teman-teman akan mempermudah dalam pengerjaan pembuatan alur ini ya teman-teman, dan mempercepat juga teman-teman, mempercepat waktu pengerjaan dan juga mempermudah teman-teman. Hanya tinggal menariknya saja seperti ini teman-teman. Bagaimana cara untuk membuat seperti ini? Teman-teman bisa cek di album video saya ya teman-teman, tentang perawatan dan perbaikan sepatu teman-teman.
Dan setelah kita membuat alurnya seperti ini teman-teman, sekeliling sudah kita buat alur seperti ini ya teman-teman, baru kita akan menjahitnya teman-teman. Saya sudah mengeluarkan insolnya terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita menjahitnya teman-teman. Saya sudah mengeluarkan insol dan saya akan menggunakan benang yang sama warna ya teman-teman, agar tidak mencolok sangat. Jadi biasakan untuk kalau menjahit itu di sebelah dalam ya teman-teman. Ini sisi dalam teman-teman, dan ini di sisi luar teman-teman. Jadi nanti sambungan terakhir itu ada di sebelah dalam, kuncian ada di sebelah dalam ya teman-teman. Dia juga selain tidak kelihatan dan akan lebih tahan kalau di sebelah dalam ini, karena sebelah dalam lebih jarang terkena gesekan ya teman-teman. Karena ini sepatu baru teman-teman, jadi saya tidak perlu mengeceknya. Ini sudah lemnya terpasang dengan rapi ya teman-teman, kecuali sepatu yang sudah terpakai ya teman-teman. Kalau hiking shoe ataupun sepatu gunung, kita mesti memastikannya lemnya itu bagus ya teman-teman. Kalau sudah terlepas kita harus mengelemnya, karena hiking shoe ataupun sepatu gunung itu selalu dipakai di air-air ya teman-teman. Jadi air hujan tidak akan masuk ya teman-teman. Dan hiking shoe ini teman-teman adalah sepatu yang heavy duty juga ya teman-teman. Jadi kita harus mengetahui daerah-daerah yang perlu kita kunci ya teman-teman, agar jahitan kita tahan lama ya teman-teman. Nah, jika sudah sampai di bagian belakang, pas di ujung lurus belakang ini, untuk sepatu gunung ataupun hiking shoe ini teman-teman, kita harus menguncinya dulu teman-teman. Sebelum kita melanjutkan jahitan sampai selesai, kita juga perlu menguncinya di sini teman-teman, karena ini adalah daerah yang sangat mudah sekali lem dapat terlepas ya teman-teman. Kalau terlepas di hutan-hutan kita agak kesusahan ya teman-teman. Jadi kita pastikan memang sepatu kita itu betul-betul kuat sebelumnya ya teman-teman. Nah, caranya seperti itu teman-teman, dengan kita menyimpulnya 2 kali. Dengan menyimpulnya 2 kali, caranya kita ambil bahagian yang tidak bisa ditarik ini ya teman-teman. Kalau ini bisa ditarik teman-teman, dan ini tidak bisa ditarik. Jadi yang kita simpul itu adalah bagian benang yang tidak bisa ditarik teman-teman. Caranya kita simpul 2 kali seperti ini teman-teman. 1 dan ini 2, baru kita tarik bagian benang yang dalam ini teman-teman. Kita tarik saja sampai simpulan itu masuk ya teman-teman. Kalau simpulan sudah masuk, dia akan menguncinya dengan sendirinya teman-teman. Dan setelah itu baru kita akan meneruskan penjahitan ini ya teman-teman. Dan di sepatu hiking shoe ini ada 4 daerah ataupun tempat yang perlu memang kita kunci ya teman-teman. Karena hiking shoe ialah sepatu yang heavy duty betul-betul teman-teman. Karena air ataupun becek-becek itu sangat mudah sekali untuk membuat lem dari sepatu ini terlepas ya teman-teman. Jadi jaga-jaga itu sangat perlu teman-teman, karena sepatu gunung ini kita memakainya di rawa-rawa ataupun jalan-jalan yang becek dan bebatuan ya teman-teman. Jadi harus dijahit dengan teknik yang benar-benar ya teman-teman. Tidak seperti sepatu-sepatu pantofel ataupun sepatu yang dipakai di jalan-jalan yang mulus ya teman-teman. Nah, sekarang saya sudah sampai di sisi luar ya teman-teman. Sisi luar ini juga adalah tempat yang sangat rawan juga untuk
terserempet ataupun terhakis oleh pasir ataupun batu ya teman-teman. Jadi kita harus menguncinya juga. Tekniknya sama teman-teman seperti tadi. Bagian yang tidak bisa kita tarik kita simpulkan dengan benang yang ini teman-teman. Kita simpul saja 2 kali, baru kita bisa meneruskan lagi jahitannya teman-teman. Dan pastikan jahitan ini teman-teman tidak terlalu lebar ya teman-teman. Maksud saya tidak terlalu panjang jaraknya ya teman-teman, karena jarak ini juga berpengaruh terhadap ketahanan jahitan itu juga ya teman-teman. Kalau terlalu panjang, tali ataupun benang ini akan mudah putus juga ya teman-teman, dan tidak dapat mengait dengan kuat seperti itu teman-teman. Kalau rapat dia bisa mengokohkan jahitan juga ya teman-teman. Jadi tidak mengkhawatirkan lem outsole ini bisa terlepas dengan sendirinya teman-teman. Jadi kita harus menjahitnya tidak terlalu panjang-panjang dan juga tidak terlalu pendek. Kalau terlalu pendek pun teman-teman itu tidak bagus juga teman-teman. Seperti halnya kertas yang kita cucuk-cucuk ataupun tusuk-tusuk rapat, pasti akan terbelah juga ya teman-teman, akan mudah robek. Nah, sama juga halnya seperti outsole sepatu ini teman-teman. Kalau terlalu rapat juga tidak akan bagus. Jadi sedang ya teman-teman. 1 cm itu sudah adalah jarak yang paling tepat ya teman-teman. Kita jahit saja seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah teknik yang paling tepat ya teman-teman untuk menjahit hiking shoe ataupun sepatu gunung ini teman-teman. Kita harus menggunakan setidaknya 4 di daerah kuncian ya teman-teman, di kedua sisi sepatu, yaitu sisi luar dan sisi kanan, juga depan belakang ya teman-teman. Kita paskan dulu teman-teman jahitan kita sampai di daerah depan ini, karena seperti yang kita ketahui, sering kita ketahui teman-teman, bagian yang sangat mudah terlepas itu adalah bagian depan ini ya teman-teman. Ini sangat mudah terlepas meskipun tanpa tersandung ataupun apapun, lama-lama lem asal ini akan terbuka dengan sendirinya ya teman-teman. Jadi kita harus betul-betul memerhatikan daerah depan ini teman, bagian depan ini teman-teman. Karena hiking shoe ini adalah sepatu yang akan dipakai semaksimal mungkin di dalam perjalanan ya teman-teman. Kalau sudah jauh dari rumah susah sekali. Nah, sekarang saya sudah sampai di tepat di tengah-tengah ujung seperti ini teman. Nah, ini kita juga kunci juga teman-teman. Tekniknya sama seperti belakang dan samping tadi teman-teman. Kita simpulkan 2 kali seperti ini teman-teman, dan kita pastikan simpulan ini harus tenggelam, mengunci di dalam ya teman-teman. Jadi kalau sebelah sini putus teman-teman, di sini masih akan mengait kuat ya teman-teman jahitan kita. Di sini putus, di sini akan tetap mengait kuat ya teman-teman. Seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari kuncian ya teman-teman. Nah teman-teman, dan jahitan saya hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk selesai ya teman-teman. Dan bagaimana cara untuk mengunci di bagian akhir jahitan ini tidaklah sama dengan jahit penguncian yang tadi ya teman-teman. Depan, belakang, dan samping sini tidak sama ya teman-teman, karena ini adalah pertemuan antara awal jahitan dan di penghujung jahitan, akhir jahitan ya teman-teman.
Jadi caranya sangatlah beda ya teman-teman. Caranya ialah kita pertemukan dulu seperti ini, kita jahit sampai habis seperti ini teman-teman. Jahit seperti ini dan kita kembalikan lagi satu langkah ke belakang teman-teman. Kita kembali lagi satu langkah ke belakang, baru kita bisa menguncinya teman-teman. Kalau kita pertemukan di sini sampai akhir sini langsung kita kunci, dia tidak akan kuat ya teman-teman. Seperti halnya sistemnya mesin jahit juga seperti ini ya teman-teman. Untuk mengunci di bagian akhir dan awal itu mesin jahit mesti seperti itu ya teman-teman, harus ke maju mundur seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah kuncian ini selesai teman-teman, nah itu mananya proses menjahit hiking shoe ini selesai teman-teman. Dan seperti inilah ya teman-teman hasilnya ya teman-teman, dengan 4 kuncian, 3 kuncian sama dan akhir kuncian tidak sama ya teman-teman. Jadi hiking shoe sudah siap untuk berkelana kemana-mana teman-teman. Jadi seperti itu saja teknik dari saya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih ya teman-teman, dan tekan tombol like nya teman-teman.